Zakia, NPM 2022145000231. Saya akan mempresentasikan tentang ontologi sebagai pengembangan ilmu. Ontologi menurut bahasa Yunani, on atau ontos yang artinya ada, logos itu ilmu. Jadi ontologi ada ilmu tentang yang ada, dari, dan akan kemana ada itu selalu digali. Menurut istilah, ontologi ada ilmu yang membahas tentang hakikat. Dengan ontologi manusia akan membedakan mana ilmu pengetahuan, mana pengetahuan, dan mana pula nonimul. Nah, menurut Muhajir, ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Ontologi bisa pengertiannya itu ada ilmu yang membicarakan tentang the being ontologi, membahas hakikat realitas. Hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan itu ada ilmu, ada pengetahuan, dan ada ilmu. Pengetahuan itu pertama itu sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman berdasarkan panca indera dan diolah oleh akal budi secara spontan. Yang kedua itu bersifat spontan, subjektif, intuitif, dan berkaitan erat dengan kebenaran atau kesesuaian antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang ada pada manusia. Kedua itu ilmu. Selanjutnya itu ilmu. Ilmu itu pertama itu pengetahuan yang telah melalui proses atau disebut dengan penyelidikan yang bersifat tertentu, penataan yang sistematis. Yang kedua itu bertujuan untuk meramalkan dan memahami gejala-gejala alam. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah diolah kembali dan disusun secara metodis, sistematis, konsisten, dan koheren. Nah, metodis itu adalah proses menemukan dan mengolah pengetahuan menggunakan metode tertentu, tidak serampang. Sedangkan sistematis dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah, sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Nah, ada lagi koheren. Koheren itu setiap bagian dari jabaran ilmu pengetahuan. Itu merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian atau konsisten. Nah, adapun ciri-ciri khas terkait dengan ontologi. Yang pertama itu yang ada atau disebut dengan being. Being artinya adalah yang dibahas eksistensi keilmuan. Yang kedua itu ada kenyataan atau disebut dengan reality, adalah fenomena yang didukung oleh data yang menatap. Ketiga, eksistensi atau extens adalah keadaan fenomena yang sesungguhnya secara hakiki, nampak, dan tak nampak. Yang keempat ada eksensi atau essence, adalah pokok atau dasar sebuah ilmu yang lekat dalam suatu ilmu. Ada yang kelima, substansi atau substance, membicarakan masalah isi dan makna suatu ilmu bagi kehidupan manusia. Yang keenam itu ada perubahan atau change, adalah ilmu itu cair, berubah setiap saat menuju ke suatu kesempurnaan. Yang kedelapan tunggal atau on, dan jamak main, artinya adalah keadaan suatu ilmu dan fenomena itu terbelah menjadi dua hal. Ada lagi objek ontologi. Objek ontologi itu terbagi menjadi dua, ada objek formal dan objek material. Sedangkan objek formal itu adalah hakikat seluruh realitas dan cara memandang, cara meninjau
yang dilakukan oleh penelitian terhadap objek, materi, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Nah, sedangkan objek materi ini hal konkret dan suatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran, suatu hal yang diselidiki atau dipelajari. Selanjutnya ada tingkatan abstraksi dalam ontologi. Pertama itu abstraksi fisik, artinya adalah menampilkan keseluruhan sifat khas suatu objek. Yang kedua itu ada abstraksi bentuk, adalah mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenisnya. Yang ketiga itu ada abstraksi metafisik, yang artinya itu adalah mentahkan prinsip umum yang menjadi dasar semua realitas. Nah, ada tugas filsafat. Ilmu ontologisme akan membuktikan dari esensi keilmuan. Nah, metode pembuktian ontologi itu pertama pembuktian a priori disusun dengan meletakkan teorem tengah berada lebih dahulu dari predikat, dan pada kesimpulan tengah menjadi sebab dari kebenaran kesimpulan. Bangunan teori pembuktian disusun terlebih dahulu secara rigid. Kedua itu ada pembuktian a posteriori tengah ada sesudah realitas kesimpulan, dan tengah menunjukkan akibat realitas yang dinyatakan dalam kesimpulan. Hanya saja cara pembuktian a posteriori disusun dengan tata silogistik. Nah, ada pandangan pokok pemikiran dalam pemahaman ontologi. Pertama itu ada monoisme, hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu bukan dua. Yang kedua itu ada dualisme, benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya. Yang ketiga pluralisme, segala macam bentuk merupakan kenyataan. Yang keempat nihilisme, artinya itu nothing atau tidak ada. Yang terakhir itu agnotisme, artinya itu mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda materi atau rohani. Nah, ontologi ilmu pengetahuan itu ada juga definisi ilmu menurut para ahli. Yang menurut Muhammad Hatta itu, ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam satu golongan masyarakat yang sama tabiatnya maupun menurut kedudukan tampak dari luar maupun hubungannya dari dalam. Nah, menurut terapi Ross dan Elvers van de Haag adalah ilmu adalah emprisi rasional umum dan sistematis, dan keempatnya serentak. Nah, menurut Karl Pearson, ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalamannya dengan istilah sederhana. Nah, menurut Haley Montagu, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan menemukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Nah, menurut Hagstojo, ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang sistematika. Yang terakhir, menurut Afanasyev, ilmu adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Next. Definisi pengetahuan. Definisi pengetahuan itu yang pertama, apa yang diketahui atau mengetahui hasil pekerjaan
Yang kedua, proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadaran sendiri. Yang terakhir itu segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Jadi, intinya pengetahuan merupakan informasi yang berupa common sense tanpa memiliki metode dan mekanisme tertentu. Pencarian mengetahui lebih cenderung trial and error dan berdasarkan pengalaman belaka. Nah, ada lagi ciri ilmu utama menurut Amsal. Pertama itu, ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan, menampilkan keseluruhan sifat khas suatu objek. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu tidak pernah mengartikan kepingan pengetahuan satu putusan tersendiri, melainkan menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Yang ketiga itu, ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenaan dengan masing-masing penalaran perorangan, sebab ilmu dapat memuat di dalam dirinya sendiri hipotensi-hipotensi dan teori-teori yang belum sepenuhnya dimantapkan. Terakhir, ilmu menuntut pengamatan dan berpikir metodis yang tertata rapi. Nah, ada lagi sistem untuk mempertanggungjawabkan pengetahuan ilmiah. Pertama itu sistem aksiomatis. Artinya adalah berusaha membuktikan kebenaran suatu fenomena atau gejala sehari-hari, mulai dari kaidah atau rumus umum menunjukkan fenomena atau gejala konkret, atau bisa dengan istilah dengan deduktif nomologis, menampilkan keseluruhan sifat khas suatu objek. Yang kedua itu sistem empiris, artinya berusaha membuktikan kebenaran suatu teori mulai dari gejala atau fenomena khusus menuju rumus umum atau teori. Nah, selanjutnya itu ada sistem sematis atau linguistik. Artinya itu kebenaran yang didapat dengan cara menyusun proposisi secara ketat. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.